Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadina dari kelas D, NIM H012431. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang prinsip-prinsip perkembangan peserta didik serta implikasinya dalam dunia pendidikan. Materi ini sangat penting untuk kita pahami karena perkembangan seorang anak tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan berlangsung melalui proses yang bertahap dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Untuk memahami materi ini lebih jauh, simak sampai habis ya. Apa itu prinsip perkembangan? Prinsip perkembangan adalah pedoman umum yang menjelaskan bahwa proses perkembangan anak berlangsung secara bertahap dan tidak terjadi secara tiba-tiba. Perkembangan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti fisik, mental, sosial, dan emosi. Setiap anak memiliki kecepatan perkembangan yang berbeda-beda. Dan dengan memahami prinsip perkembangan, seorang pendidik dapat menyesuaikan cara mengajar sesuai dengan kebutuhan, kesiapan, dan kemampuan anak. Oleh karena itu, pembelajaran dapat berjalan lebih efektif dan membantu peserta didik berkembang secara optimal. Setelah mengetahui apa itu prinsip perkembangan, kita juga perlu mengetahui tentang implikasinya dalam dunia pendidikan, yang dimana guru harus memahami perbedaan kemampuan peserta didiknya dengan tidak membandingkan serta menyesuaikan pembelajaran dengan tahap perkembangan. Guru juga perlu menciptakan lingkungan belajar yang mendukung, menggunakan metode yang bervariasi, dan memberikan kesempatan untuk setiap anak aktif dalam kelas. Adapun prinsip perkembangan yang pertama yaitu prinsip kesatuan organis. Prinsip ini menjelaskan bahwa anak merupakan satu kesatuan yang utuh, sehingga perkembangan satu aspek akan mempengaruhi aspek lainnya. Misalnya, perkembangan bahasa anak akan mempengaruhi kemampuan berpikir, berkomunikasi, dan bersosialisasi. Oleh karena itu, guru tidak boleh hanya fokus pada nilai akademik saja, tetapi harus memperhatikan perkembangan anak secara menyeluruh, baik dari segi fisik, mental, emosi, maupun sosial. Pembelajaran juga sebaiknya dirancang secara terpadu agar anak dapat memahami materi dengan lebih baik. Prinsip yang kedua yaitu tempo dan irama perkembangan. Setiap anak memiliki kecepatan perkembangan yang berbeda-beda. Ada anak yang cepat memahami pelajaran dan ada juga yang membutuhkan waktu lebih lama. Hal ini merupakan sesuatu yang wajar karena kemampuan setiap anak tidaklah sama. Implikasinya dalam pendidikan yaitu guru harus bersikap sabar, tidak membandingkan anak yang satu dengan yang lainnya, serta memberikan bimbingan sesuai kemampuan masing-masing agar semua peserta didik tetap termotivasi untuk belajar. Prinsip yang ketiga yaitu pola perkembangan umum. Walaupun setiap anak memiliki kecepatan perkembangan yang berbeda-beda, mereka tetap mengikuti tahapan perkembangan yang sama. Contohnya, anak belajar duduk, berdiri, lalu berjalan. Implikasinya dalam pendidikan yaitu adanya jenjang pendidikan seperti TK, SD, SMP, dan seterusnya yang disesuaikan dengan tahap perkembangan anak. Guru juga harus menyesuaikan metode pembelajaran sesuai Prinsip usia yang keempat peserta yaitu didik. Interaksi bawaan dan lingkungan. Perkembangan anak dipengaruhi oleh faktor bawaan seperti bakat dan kemampuan alami serta faktor lingkungan seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat. Anak yang memiliki bakat akan berkembang lebih baik jika lingkungannya mendukung. Sehingga guru harus menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, memberi stimulus positif, dan memberikan kesempatan setiap anak untuk aktif bertanya serta mencoba hal baru. Prinsip yang kelima yaitu prinsip kematangan. Proses belajar anak sangat bergantung pada kesiapan fisik dan mentalnya.
sehingga anak tidak boleh dipaksakan mempelajari sesuatu jika mereka belum siap. Contohnya, anak tidak bisa dipaksa menulis dengan baik jika kemampuan motoriknya belum matang, sehingga guru harus menyesuaikan materi dengan usia dan kemampuan anak serta mengajarkan secara bertahap dari yang mudah ke yang lebih sulit. Prinsip selanjutnya yaitu hasrat untuk mempertahankan dan mengembangkan diri. Hasrat mempertahankan diri berkaitan dengan kebutuhan dasar seperti makan, minum, dan istirahat. Sedangkan hasrat mengembangkan diri berkaitan dengan keinginan untuk bermain, bergerak, dan bereksplorasi. Sehingga guru perlu memperhatikan kebutuhan dasar anak dan menyediakan kegiatan belajar yang aktif dan menyenangkan. Selanjutnya yaitu fungsi psikis berkembang bersamaan. Fungsi psikis anak tidak berkembang satu persatu, akan tetapi secara bersamaan. Saat anak melakukan suatu kegiatan, ia menggunakan banyak kemampuan sekaligus seperti berpikir, mengingat, dan bergerak. Contohnya saat menulis, anak menggunakan pikiran, ingatan, dan koordinasi tangan secara bersamaan, sehingga pelajaran tidak hanya teori tetapi juga harus melibatkan praktik langsung. Selanjutnya yaitu diferensiasi dan integrasi. Perkembangan anak terjadi melalui proses diferensiasi dan integrasi. Awalnya kemampuan anak belum teratur, namun seiring bertambah usia, mereka menjadi lebih terarah dan terkoordinasi. Sehingga pembelajaran harus diberikan secara bertahap dari keterampilan sederhana menuju yang lebih kompleks. Prinsip yang terakhir yaitu perkembangan membutuhkan bimbingan. Pertumbuhan dan perkembangan anak memerlukan asuhan serta bimbingan yang sadar baik dari orang tua maupun guru. Jika tidak ada bimbingan yang tepat, maka perkembangan anak dapat terhambat. Oleh karena itu, pendidik harus memberikan arahan dan pembelajaran secara terencana. Adapun kesimpulan dari seluruh materi ini yaitu setiap anak memiliki perkembangan yang bertahap, saling berkaitan, dan dipengaruhi oleh faktor bawaan serta lingkungan. Jadi, pendidik harus disesuaikan dengan kesiapan dan kebutuhan setiap anak. Dan dengan memahami prinsip perkembangan, guru dapat menciptakan pembelajaran yang lebih efektif dan optimal.